dikasih umur lagi di alam roh. Lamanya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dikasih umur di alam rahim, alam kandungan, rata-rata 9 bulan plus sekian hari sampai terlahir ke dunia. Setelah itu dikasih umur di alam dunia ini, mulai lahir sampai nanti kita mati. Mati bukan berarti selesai, karena kita dikasih umur lagi sama Allah di alam barzakh atau alam kubur, mulai mati sampai kiamat. Setelah itu dikasih umur lagi sama Allah mulai kiamat sampai kapanpun Allah menghendaki. Jamaah sekalian, yang paling menentukan adalah umur kita di alam dunia ini. Berapa lama jatahnya? Mbak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Jatah hidup umatku di dunia ini rata-rata antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi rata-rata kisaran itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Rasulullah sendiri oleh Allah dikasih usia di dunia ini berapa tahun Bapak Ibu? 63 tahun. Itu kalau dihitung pakai tahun hijriyah, pakai kalender komariah, dihitung pakai tanggalan rembulan. Kalau dihitung pakai tahun masehi, pakai kalender syamsiah, pakai tanggalan matahari, usia Rasulullah di dunia ini hingga wafat kira-kira hanya 61 tahun. Sebab antara tahun masehi dan tahun hijriah itu setiap tahunnya selisih 11 hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pernah membaca hasil penelitian masyarakat Indonesia. Itu kalau dihitung secara rata-rata meninggal dunianya di usia 71 tahun. Kemudian saya baca per provinsi. Kalimantan Timur termasuk Kabupaten Berau. Kok deg-degan gitu ya? Itu rata-rata masyarakatnya meninggal dunia di usia 67 tahun. Lumayan. Provinsi Jawa Timur 115. Perjalanan hidup manusia hingga mati itu sering saya sampaikan seperti filosofi jatuhnya buah kelapa yang tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga, namanya manggar kalau orang Jawa bilang, sudah berguguran. Ada yang besaran dikit jadi beluluk, ceblok. Ada besar lagi jadi cengkir, rontok. Besar lagi jadi degan, gogrok. Besar lagi keluar santan, diogrok-ogrok. Tapi ada juga kelapa tua, coklat, bungke, kunting, kecepit bongkok. Bajing nggak tedas, diogrok-ogrok nggak kena, mau dipanjat males, megah, ditunggu nggak jatuh-jatuh. Padahal teman, kematian manusia juga seperti itu jamaah sekalian. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Ada apa enggak? Di mana? Sopo ngomong Bojonegoro? Makasih. Di Bojonegoro? Sakarepmu. Kenapa digugurkan? Ya karena mungkin malu, sebab kandungan itu hasil pemilu. Singkatannya perkawinan hamil dahulu. Ada yang baru lahir, procot, langsung mati. Bahkan kadang-kadang dipateni, dibunuh. Ada apa enggak?
Di mana? Bicara lagi. Kok nggak denger ya saya? Bocah cilik mati lumrah, remaja mati kathah, wong tua mati turah-turah. Anak kecil mati wajar, remaja mati bukan berarti kurang ajar, orang tua mati memang sudah jadwal. Tapi ada juga yang sampai tua renta, kebanyakan usia nggak bisa apa-apa, nggak mati-mati juga. Kecepit bongkok. Udah kebanyakan umur, tenaganya sudah udur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendor, pandangan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, kalau makan mintanya bubur, kerjaannya nganggur di atas tempat tidur, lumah-lumah di atas kasur, kalau tidur ngoroknya senggar-senggur dan berkali-kali ngelindur, hobinya kukur-kukur, udah nggak kuat jalan ke sumur, itu tandanya sudah deket alam kubur, bentar lagi nyusul Gus Dur. Nah ini yang gatok-gatok nih ben ur-ur kabeh. Ceramah yang mahal nih yang kayak gini. Iki ketok gini. Coba ini saya tanya, tolong dijawab, yang semangat, yang kompak. Jawaban Anda ini jadi barometer lama tidaknya ceramah saya malam ini. Kalau Anda semangat, kompak, insya Allah saya ceramahnya lama. Tapi kalau melempem, males-malesan, ya ngapain pakai ngomong lama-lama. Bapak, Ibu, saudaraku, warga Labanan dan sekitarnya yang hadir di majelis ini, Anda semua misalnya sama Allah dikasih usia di dunia ini, dikasih umur sampai 100 tahun. Mau apa enggak? Ikhlas apa enggak? Ikhlas. Sampeyan ikhlas. Yang ngerawat sampeyan stres. Bisa-bisa antar menantu ribut gara-gara ngurusi dirimu, apalagi ikut menantu perempuan. Usia Anda udah 100 tahun, pas ke kamar mandi terpeleset jatuh, nggak bisa apa-apa. Wong umur 100 tahun kok tiba wis ora kena didandakne, makan nyuapin, minum yo nyombor, berak kencing di tempat, apa maneh sampean rewel pisan. Kira-kira menantu sampean yang merawat sampean itu doanya gimana? Yang jelas hidup di dunia ini dibatasi dengan kematian. Kematian itu a mysterious problem. Iki baterai ini mau habis, operator tolong siapkan baterai yang baru atau mic cadangan, karena ini nanti targetnya ceramahnya 3 jam. Iso melihat mbak sih dikurangi 1,5 jam. Kematian itu kepastian yang misterius. Cadangan yang nanti dipakai. Saya ulang, jamaah sekalian, kematian itu kepastian yang misterius, pasti terjadi, tapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dikasih tahu jadwal kematiannya. Yang jelas semua akan mati. Ini yang nyoteng akan mati. Tuh yang duduk di kursi hijau di bawah tenda semuanya berderet-deret itu akan mati semua.
Yang sebelah sini mati semua, sebelah sana juga akan mati semua, yang sebelah sana juga akan mati semua. Mati Pak syahid. Bupati juga akan mati. Yang ceramah juga akan mati. Bayaran. Siapa yang duluan itu yang nggak jelas. Mungkin saya dengan Anda matinya lebih duluan Anda, atau oke, lebih duluan saya. Tapi kalau ngelihat tanda-tandanya sepertinya lebih duluan Anda. Nggak usah takut mati. Setakut apapun kalau udah saatnya tiba ya pasti mati juga. Betul? Ada orang hidup takut mati. Itu gambarannya sama dengan orang makan Oke takut Mbak, berak. terima kasih. Urip kok wedi mati padha karo mangan wedi ngising. Orang kalau sudah saatnya mati nggak diapa-apain juga mati. Banyak kok orang nggak diapa-apain mati. Ada teman saya barusan namanya Ashraf Sinslai. Itu teman saya. Kan nggak percaya tak ketemu di sana. Saya sampai kaget dengar beritanya. Padahal nggak diapa-apain mati. Kasihan tuh BCL. Udah sering ngecat ke aku, minta doa. Gak diapa-apain mati, emang sudah saatnya. Tapi kalau belum saatnya mati, meskipun diapa-apain, ya gak mati-mati. Ini ada cerita ya. Ada orang udah bosen hidup, udah gak betah hidup, kepingin buru-buru mati. Bahasa Inggrisnya kebelet kepengen cepet mati. Ya soalnya ngene, mikir anak gak kena dituturi, mikir bojo gatel no ati, mikir utang gak iso nyauri. Contohnya kayak mburiku iki. Akhirnya dia timbangane ngene mati ae. Dia cari tambang, gelek tampar, diikat ke lehernya, berangkat ke kebun, naik pohon, celingkrik, manjat pohon, akhirnya diikat ke dahan pohon itu. Emang udah nggak betah, dia mau loncat itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul kendata, niat ingsun kendat krono ngilangaken hukumnya hadas cilik. Lompat sekenceng-kencengnya, bok, ternyata ndak mati. Soalnya keliru, tambangnya kepanjangan. Ya cuma salah urat ngono ae. Cuma sempet nggak sadarkan diri dia. Berarti mulai melakukannya seyek. Emang belum waktunya mati. Nah, teman sekalian, sambil menunggu itu datang, ini mohon maaf ya, misalnya biar komunikatif, gayanya Anwar Zahid kalau ceramah kan gini, untuk menghilangkan ngantuk dan biar jenengan fokus konsentrasi ke saya, bukan memandang gantengnya bupati Anda. Ya gantengnya ganteng situ, cuma laris aku. Aku harap ngomong gak ganteng kono ibu kok. Duduk nang kursi aku. Kok diprotes aku. Gini, halo. Ini Kak. Misalnya ya, pulang dari tabligh akbar ini nanti sampai rumah, Bapak Ibu didatangi malaikat Israel. Ceblokno kali gak ya wis dah. Peranaan wong. Halo. Udah konsentrasi ke saya. Misalnya Bapak Ibu sampeyan ya, pulang dari tabligh akbar sini sampai rumah nanti didatangi malaikat Israel, pencabut nyawa. Sikapnya bagus kok, dengan senyum. Kemudian bilang ke Bapak Ibu, Bapak atau Ibu, mohon izin, kenalkan nama saya Israel. Saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu Anda untuk boyongan, pindahan dari alam dunia menuju ke alam
Barza. Grimis sih. Bapak Ibu, Anda minta diantar malam ini apa tahun depan? Kira-kira milih yang mana? Hujan. Yang milih malam ini mesti gendenge wong. Oh, Udan nih. Halo. Apa Grimis? Gak apa-apa Grimis air ayo. Enggak, insya Allah enggak hujan kok. Halo. Gak apa-apa, insya Allah gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tunggu saat itu jamaah sekalian, hidup ini menjalani proses bertahap. Latar kabun tobakon am tobak. Tahapan-tahapan kehidupan ini harus kita jalani dengan sebaik-baiknya agar supaya nanti mikirnya apa? Ngono kuwi nek kiai gede. Agar supaya nanti saat menghadap Allah dalam keadaan terbaik. Wes ibu-ibu kaya gak tahu diudani ae. Ibu. Oke, dilanjut apa enggak ini? Lanjut. Ya tolong diperhatiin. Ya. Ya Allah. Terus apa terus? Sebaik-baiknya kita berusaha untuk menjalani kehidupan ini. Hablum minallahnya Mulai bagus. grimis lur. Hablum minan nasnya juga bagus. Hujan ini. Taat kepada undang-undang agama, taat kepada undang-undang pemerintah. Wes gak digatekno aku. Aja nesu loh. Nesu. Supaya cita-cita kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua yang hadir di majelis ini mempunyai cita-cita yang sama. Sampean gak percaya karo kiai kok modelnya. Terus ini. Udah tetap bertahan ya. Tahan. Semua yang hadir di sini punya cita-cita yang sama. Cita-cita yang tertuang dalam doa yang sering disebut sebagai doa sapu jagat, sapu dunia akhirat. Doanya semua pasti hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa bermohon kebaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari azab neraka. Wis to, sampean menengo aku ki mbek nolak udan tak antemi eker. Serius iki. Wes menengo. Subhanallah. Atau bisa juga diartikan begini. Ya Allah, ya Tuhanku, iki bupatimu ben mantep njaluk donga aku. Ya kudu diketokno saktine ya. Aduh, Bojonegoro gak sakti sini-sini. Nggih, Mas. Ya kok labanan saya. Aja diguyu. Serius. Atau bisa diartikan begini. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia ini, yang dengan kebaikan ini aku bisa meraih kebaikan di akhirat nanti, yang dengan kebaikan ini aku terselamatkan dari siksa neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kalau dibaca dari asbabun nuzulnya ayat, Bapak Ibu Saudaraku jamaah sekalian, doa itu adalah
alternatif, solusi dan jawaban dari Allah ketika dulu banyak orang yang pergi haji dan umrah itu di tanah suci kalau berdoa hanya meminta urusan dunia saja. Maka kalau penjenengan jeli ayat sebelumnya berbunyi wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia bahkan sebagian besar ketika berdoa memohon kepada Allah itu yang diminta hanya urusan dunia saja, sehingga di akhirat nggak dapat bagian apa-apa. Makanya diluruskan sama Allah, kalau berdoa jangan gitu, yang lengkap, yang komplit, yang benar, yang sempurna. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Karena dulu kasusnya seperti itu, bahkan sampai sekarang. Coba Bapak Ibu yang sudah pernah pergi haji atau umrah, jujur, waktu di sana tanah suci, kalau berdoa kepada Allah yang diminta kebanyakan urusan akhirat apa urusan dunia? Ya gak jawab, pengurung Taurono. Memang belum pernah ke sana, ya gak bisa jawab. Oke, kalau memang belum pernah ke sana Bapak Ibu, biasanya kalau ada saudara atau tetangga atau sahabat atau teman yang mau pergi haji atau pergi umrah, Bapak Ibu biasanya kan sering nitip doa, betul? Ya kuwi penggaweanmu. Nah kalau nitip doa itu kan karena tahu di sana itu tempatnya mustajabah. Pak, Bu, Kak, Mas, Mbak atau gimana manggilnya, sampean mau pergi haji, pergi umroh, tolong aku nanti di sana didoakan. Biasanya nitip doanya itu untuk urusan akhirat apa urusan dunia? Dunia. Akhirat apa dunia? Dunia. Dunia. Minta didoakan supaya penyakitnya lekas sembuh, supaya anaknya segera lulus kuliah, dapat kerjaan, segera ketemu jodoh. Minta didoakan mudah-mudahan dagangannya laris. Minta didoakan mudah-mudahan yang daftar CPNS bisa diterima. Makanya banyak calon-calon apa itu kalau mau nyalon pergi umroh. Pokoknya calon apa? Calon apa ya? Calon apa? Halo? Lah itu diluruskan sama Allah. Rugi kalau cuma minta urusan dunia. Sekalian dong mintanya dunia akhirat. Oke, misalnya mau nyalon bupati misalnya, atau mau nyalon anggota dewan, atau mau nyalon gubernur, atau mau nyalon apa, pergi umroh ke sana, bagus, berdoa bagus, tapi doanya jangan cuma itu aja, rugi. Berikutnya, doa tadi merupakan pelajaran yang sangat berharga buat kita bahwa setidaknya masa depan manusia itu ada dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Saya ngaji kok kayak kekean ya, muter-muter kayak gini. Ya habis jamaahnya ada yang di belakang macam-macam, ya emang pakai layar, cuman kan ngelihat kalau lewat layar kan nggak kayak kalau bertatapan langsung. Gitu. Makanya mohon maaf ya, saya kadang-kadang muter-muter. Oke. Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Tolong ya, kalau saya nanya jawabannya yang semangat. Bapak, Ibu, saudaraku, kalau penjenengan, kalau sampeyan, kalau peyan sabarataan. Nah, kalau orang Banjar kan gitu, peyan sabarataan. Ulun bisa dikit-dikit. Anda semua wes mau. Kalau saya ajak ngomong soal masa depan, saya ajak berpikir tentang masa depan yang terlintas di benak Anda, yang Anda pikirkan itu masa depan sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati?
kurang kompak. Yang Anda pikirkan kalau saya ajak bicara dan berpikir tentang masa depan itu masa depan akhirat apa masa depan dunia? Ya. Pantesan kita disindir sama Allah. Bal tu'sirunal hayatat bahkan kebanyakan manusia itu lebih memilih dunia daripada akhirat, lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat, lebih terpesona dengan keindahan dan kemewahan dunia daripada akhirat. Mereka pada lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih abadi. Emang kenyataannya gitu. Warga Labanan, warga Batu Ampar, Labanan Jaya, kecamatan Teluk Bayur, ya. Ini rata-rata kan lebih milih dunia daripada akhirat, betul? Lebih perhatian ke dunia daripada akhirat, betul? Betul. Kurang semangat ya. Betul, ya. Oke, sekarang kita permudah pemahamannya. Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Ayo Bapak Ibu pilih mana antara ganjaran dengan bayaran? Enak apa ya? Ukuran Labanan Jaya Teluk Bayur, orang dianggap berhasil, orang dikatakan sukses, itu standarnya yang pinter cari ganjaran apa yang pinter cari bayaran? Bapak Ibu lebih bangga mana? Punya anak yang pinter cari ganjaran sama punya anak yang pinter cari bayaran? Nah, sebentar, jawabannya satu, enggak boleh dua-duanya, enggak sah pilihanmu. Halo, halo, semangat dong, Semangat. lagi, Bapak Ibu lebih bangga mana, punya menantu kiai sama punya menantu bupati? Bupati. Nek ra milih anakmu gak payu. Harus milih. Ayo, kira-kira misalnya sekarang Bapak Ibu punya menantu dua. Yang satu jadi ustadz, yang satu jadi camat. Kira-kira yang dicerita-ceritain, yang dibangga-banggakan kalau lagi kumpulan apa arisan, apa PKK, apa lagi tabligh akbar pengajian, itu menantunya yang jadi ustadz apa yang jadi camat? Seneng mana punya menantu santri sama punya menantu pegawai negeri? Kurang ajar bang. Ini izin Pak Bupati, saya sakit hati saya. Bener saya sakit hati loh. Anda merendahkan ustadz, Anda merendahkan santri. Saya sakit hati karena saya santri. Gini-gini juga ustadz. Lo kok lebih bangga punya mantu bupati daripada kiai? Kok lebih seneng punya menantu ustadz, camat, pejabat, wakil rakyat daripada ustadz? Lebih bangga punya menantu pegawai negeri daripada santri? Ini kesalahan besar masyarakat kita yang rata-rata kepingin anaknya jadi pegawai. Maaf. Sehingga ketika pendaftaran CPNS lagi dibuka, yang daftar ratusan ribu, padahal yang di peluangnya itu cuma puluhan aja. Kadang suap sana suap sini pengen keterima. Kok seneng dua mantu bupati yo? Senang punya menantu pejabat. Emang keren sih, keren bupati, keren. Itu kalau nggak keren, masa sampai berlomba-lomba pengen jadi bupati? Keren sih, emang keren. Bupati melindungi berdasi, baunya wangi, kantoran. Tapi sorry, gajinya lo berapa?
Maksudnya gaji pokok. Berapa? Ijek berapa? Paling sebulannya berapa? 20 juta. Loh, gaji pokok tante di sana. Loh, presidennya gaji pokok 60 juta, 65 juta kok. Bupati segitu. Gajinya cuma segitu. Ojo guyu ke tenanan. Loh, apalagi maaf, camat. Kapolsek dan Ramil 6 juta, 7 juta. Itu kadang dipakai biaya statusnya sebagai pejabat, tidak cukup. Lah kalau keperluan lagi banyak, gajinya tidak cukup. Ya kalau imannya kuat kayak Bupati Berau. Lah kalau imannya tidak kuat, dari mana nyari duitnya? Bukan saya yang ngomong ya. Sedangkan menantumu yang santri, yang ustadz, ya emang modelnya ya morot modal. Modelnya ya kayak gitu, ya agak morot modal lah, agak morot modal. Tapi mau ngajar ngaji di TPA, di TPQ, Madrasah Diniyah, di pondok-pondok pesantren, walaupun tanpa gaji nggak apa-apa, dan mau kerja serabutan, nggak malu. Apa jualan nasi goreng, apa mie ayam, apa bakso, apa itu seafood macam-macam. Yo gak izin loh, santri kan gak patek dua izin. Yang penting halal. Lah itu semalam bisa 1 juta. Kalau 10 malam 10 juta, sebulan 30 juta. Loh, lebih dari gaji bupati. Itu bener. Ustadz, apalagi ustadz yang model kayak gini. Saya ngomong 1 jam, itu gajinya camat 5 bulan. Ayo, siapa tadi yang merendahkan ustadz sini? Sembarangan. Ini kesalahan kita, bener. Kesalahan kita rata-rata pengen jadi pegawai. Nah, ini tak sampaikan biar Berau ini nanti nggak ada yang berani nyalon bupati. Ini maju meneh loh maksud saya. Tujuannya gitu. Ini sudah kampanye secara tidak langsung. Cuman berani nambah berapa? Beliau juga tahu kalau masa Anwar Zahid di Kabupaten Berau ini banyak banget. Ini baru 2 malam aja udah berapa puluh ribu manusia. Ini kalau misalnya dipusatkan di 7 atau 10 titik saja sewilayah Berau, selesai urusannya. Cuma soalnya kontraknya kuat apa enggak. Ngapain nggak usah promosi, wes lari sok promosi barang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Kebanyakan manusia itu lebih memilih dunia daripada akhirat. Coba misalnya ya, bapak istrinya minta dibangunin rumah, atau rencana mau bangun rumah untuk anak. Itu maaf, yang di planning, yang direncanakan rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. La haula wala quwata illa billah, kan jawab. Ibu-ibu, mbak-mbak labanan ini cantik-cantik, cuma on. Ditanya gitu kok gak jawab. Yang Anda pikir itu rumah yang akan ditinggali selamanya apa rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Mesti yang akan ditinggalkan selamanya. Rumah surga apa rumah dunia? Padahal rumah surga sama rumah dunia lebih bagus rumah, lebih mewah rumah, lebih indah rumah, lebih megah rumah. Tapi anggaranmu lebih banyak rumah. Ini kita.
Sehingga Bapak Ibu jemaah sekalian, orang Islam itu diajarkan untuk adil dan bijak dalam bersikap. Bagaimana menyikapi dunia, bagaimana menyikapi akhirat. Ada satu tuntutan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Optimalkan. Ngerti pora wong kene iki dijak ngomong ini. Kita disuruh optimalisasi ya. Gak ngerti ya optimalisasi ku ya. Gak ngerti ini. Podo. Prioritaskan target akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Jangan abaikan jatah dan bagianmu di dunia. Ada skala prioritas Bapak Ibu jemaah sekalian, bahwa akhirat adalah tujuan utama, tapi dunia itu merupakan tujuan antara. Tak baleni. Iki perhatikan, nanti bisa dijadikan status nanti. Akhirat itu tujuan utama, dunia tujuan antara. Prioritaskan tujuan utama, tapi untuk bisa meraih tujuan utama harus ada tujuan antara. Allahumma sholli ala Muhammad. Supaya lebih gampang dalam mengamalkan, kita harus tahu karakter masing-masing. Kita harus ngerti sifat masing-masing. Bagaimana karakter dunia, bagaimana karakter akhirat, bagaimana sifatnya dunia, bagaimana sifatnya akhirat. Jemaah sekalian, dunia itu sifatnya mungkin, sedang akhirat itu sifatnya pasti. Semua yang ada di dunia itu sifatnya mungkin, kemungkinan dan kemungkinan, nggak ada yang pasti. Tapi akhirat itu adalah kepastian. Saya perjelas, dunia ini hanya mungkin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan, mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu nggak ada yang pasti. Yang ada hanyalah kemungkinan dan kemungkinan. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin berhasil, mungkin gagal. Mungkin jadi, mungkin gak jadi. Ini dunia, gak ada yang pasti. Sehingga kita kalau mau ngapain aja, kita mau melakukan apa aja, kita disuruh bilang insya Allah. Semangat, insya Allah. Kalau Allah menghendaki, karena nggak ada yang pasti. Bisanya terjadi kalau Allah mengizini, kalau Allah menghendaki. Maka kita nggak boleh bulan depan pasti aku akan bangun rumah, nggak boleh. Tahun depan pasti aku akan mantu misalnya, nggak boleh, harus insya Allah. Karena kadang kita punya rencana udah mateng, ternyata gagal kok, betul? Betul? Maka harus insya Allah kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, insya Allah tahun depan anakku kuliahnya ke sana, insya Allah tahun depan anakku kuliahnya ke Jakarta. Harus gitu, nggak boleh pasti. Mbah ra digatekno kok. Kadang kita punya rencana udah mateng, gagal kok. Pasti minggu depan saya akan pergi umroh. Paspor udah, visa udah, tiket udah, corona. Udah nyampe bandara, nggak bisa mabur. Woi. Paham? Oke, saya ulang. Jadi dunia ini sifatnya hanya mungkin. Dunia ini gak ada yang pasti. Mohon maaf. Mungkin dan hanya mungkin. Maka Bapak Ibu, kalau Anda punya anak sekolah kelas 6 MI atau kelas 6 SD,
anaknya pinter, cerdas, jenius, selalu peringkat di kelas, doakan selalu, karena anak Anda itu belum pasti lulus. Bisa jadi waktu ujian di smackdown temennya mati. Padahal dia pinter. Halo? Halo. Bapak Ibu kalau punya anak kuliah jadi mahasiswa, mahasiswi, didoakan. Belum tentu anak Anda jadi sarjana. Belum pasti jadi sarjana. Kadang-kadang udah semester akhir, Kenapa? udah selesai KKN, udah beres ngerjakan skripsi, tinggal di wisuda. Pas hari H mau di wisuda, pagi udah make up dandan cantik, siap menyandang gelar sarjana. Pergi ke kampus naik motor, belum sampai kampus kurang 50 meter, selip, ngambung bokong, bokongnya teleler, bres, mati. Dunia ini gak ada yang pasti. Sorry, yang pacaran bertahun-tahun belum pasti jadi jodohnya, betul? Ada cowok sama cewek, laki sama perempuan pacaran udah 12 tahun. Kata orang Jawa, tir podo irenge, sir podo gendenge. Orang tua udah sama-sama setuju, itu belum pasti jadi suami istri. Ayo coba dijawab. Yang sekarang jadi jodoh bojomu saiki lho, itu dulu alternatif keberapa? Ayo nominasi keberapa? Lah iya. Malah kebanyakan yang pacaran itu 95% gak jadi suami istri. Ini mas pengalaman. Tuh iya kok. Padahal pacaran udah sama-sama cinta. Yang dibayangkan nanti kalau kita jadi suami istri pasti bahagia karena kita sehati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Belgedes. Jadi suami istri nyatanya belum pasti bahagia. Kadang-kadang enaknya hanya di permulaan saja ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Karena setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane padu, omongane wagu saru, wis gak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anak sudah 7, kelihatan layu, dipandang malah lebih cantik pembantu. Adek wis tuwa gak duwe untu, dipasang gigi palsu, dijak omong adep-adepan ababe mambu. Jangan pernah bilang pasti-pasti dan memastikan. Tapi kalau saya insya Allah periode berikutnya Pak Haji Muharram jadi bupati lagi. Insya Allah pasti-pasti gak oleh. Lilo ngomongnya. Kampanye. Halo. Wis ping pindho wis tak omong nih. Kari ngepengno toh. Udah 2 kali, Pak. Halo. Halo. Dilanjut gak ini? Kadang kita punya rencana udah matang, belum kejadian kita udah mati duluan, betul? Lama nggak punya rumah, pengen punya rumah, bangun rumah, jadi, tapi belum sempat dihuni, belum sempat ditempati, baru pasang instalasi listrik, kesetrum, mati. Cita-cita rumahnya 3 lantai, bisa bangun rumah 3 lantai, mewah, bagus, jadi baru nyoba naik ke lantai 2 terpeleset, jatuh, mati. Menabung untuk hari tua, bayangannya kan nanti di hari tua tinggal nyantai, menikmati masa tua. Nabung semangat, tabungan dapat
banyak, ternyata belum tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati sudah kena komplikasi dengan makanan-makanan yang digemari, nggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, yang dicari ikan teri, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, kena ginjal seminggu cuci darah 2 kali, istri ereksi, begitu deketi malah disingkiri, meskipun pakai jamu kayak apa tetep gak iso tahan. Itu dunia hancur nyomai. Gak ada yang pasti, gak ada yang pasti. Kemarin sempat saya singgung, di dunia itu gitu, yang kerja sama yang gak kerja dapatnya rezeki kadang-kadang lebih banyak yang gak kerja. Gitu loh. Contohnya malam ini yang kerja saya ceramah pertentangan, Anda nggak kerja, ya kayaknya saya disuguhin segini banyak, ini tapi nggak sempet minum. Nah sampean kotak wis entek kabeh. Ya Anda nggak kerja tapi dapatnya lebih banyak. Dunia itu gitu kok. Maka kalau cuma urusan dunia itu kadang kaya sama miskin jatahnya sama. Makan orang kaya sama orang miskin sama. Orang miskin makan pakai sendok, apa orang kaya makan pakai sekrop? Enggak kan? Sama. Yang jadi ketua RT minum pakai gelas, yang jadi bupati apa langsung pakai tong, pakai drum. Enggak kan? Sama. Kalau dunia ini sama. Tapi akhirat itu pasti. Mati itu pasti, hidup lagi sesudah mati itu pasti, adanya surga itu pasti, adanya neraka itu pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara. Di dunia gak ada yang pasti. Jadi kalau di akhirat yang di surga pasti enak, yang di neraka pasti sakit. Kalau dunia gak ada yang pasti. Yang kaya belum pasti enak, yang miskin belum pasti sengsara. Woi. Nah, kalau dunia seperti itu belum tentu yang kaya-kaya. Saya kalau kaya ngarahnya ke sini ya. Ini lebih enak daripada yang miskin-miskin itu. Ya sorry jangan tersinggung. Kalau Anda kaya duduknya nggak di situ. Mesti naik ke sini. Serakuwa. Belum tentu kok. Kata orang Jawa ini ya. Ini nanti semalam bisa ganti mic berapa kali ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Kalau di dunia ini orang Jawa bilang sawang sinawang. Saya mengingatkan panjenengan semua ya, biar ingat istilah itu. Kalau orang Jawa bilang apa? Sawang sinawang. Sawang sinawang itu Pak Bupati saling melihat gitu. Sana ngelihat sini kayaknya enak, sini ngelihat sana oh lebih enak gitu loh. Itu sawang sih. Yang situ ngelihat sini enakan sini, yang sini ngelihat situ enakan situ. Itu sawang sinawang. Ayo jujur, Bapak, maaf, Anda semua menilai orang kayak saya ini enak apa enggak? Ayo berdiri, gantiin. Silakan gantiin. Ngomong enak gantiin namanya. Ayo berdiri silakan. Ayo, yang bilang orang kayak saya ini enak, berdiri gantiin saya. PKP atau apa?
enak gimana? Resikonya besar. Iya, saya salah ucap, salah ngomong, bisa jadi kasus besar. Kan saya orang terkenal. Ngomong keliru dikit bisa jadi kasus besar. Lah nek cangkemmu sing ngomong ya gak ngefek blas, gak ngimbas. Saya ngomong salah, didengerin ribuan jamaah, dikira bener, terus diamalkan. Berarti saya kan menyesatkan banyak orang. Resikonya dunia akhirat. Makanya pantas kalau mahal ya. Jadi resikonya apa? Siapa bilang enak? Ya ini dunia kayak gitu. Saya campur pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Ngapunten Bupati gak paham ya bene. Ya harus paham. Tapi secara umum beliau paham. Bukti ini yang gini. Pak kadang-kadang habis ketawa nanya ke Pak Detoni ngomong apa tadi. Makanya dia butuh penerjemah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kalau di dunia ini kayak gitu, sawang sinawang. Kaya belum tentu enak, miskin belum tentu sengsara di dunia. Kadang yang kaya naik Mercy berbus mili, yang miskin naik becak lincak-lincak. Yang kaya tidur di hotel tengel-tengel, yang miskin tidur di gerdu guyang-guyu. Yang kaya makan sate tele-tele, yang miskin makan gerek mendeh-mendeh. Dunia gitu, kadang yang dapat hadiah malah susah, yang kena musibah malah bunga. Bener, kok gak percaya toh? Ada loh, kena musibah malah seneng. Ada, ya tetangga saya sendiri kena musibah banjir, seneng, dapat bantuan mie, dapat sembako, dapat bantuan macam-macam, terus syuting wartawan, masuk televisi, dada sambil senyum-senyum. Itu yang dapat hadiah malah susah. Bisa loh dapat hadiah malah susah. Contoh ya, sing melarat-melarat we. Misalnya kok dapat hadiah umroh dari Pak Bupati, malah susah. Umroh nominalnya paling-paling 20 juta. Kok susah? Mikir selamatan nih. Mikir syukuran selamatan plus oleh-oleh itu tidak cukup 30 juta. Hadiahnya cuma 20 juta. Malah susah. Ini dunia. Woi. Sehingga di dunia ini orang miskin kayak yang di bawah itu berani ngatain orang yang kaya seperti yang di atas panggung. Jadi wong melarati wani ngece wong sugih. Belum tentu orang kaya hidupnya lebih enak daripada orang miskin. Emang iya. Ini sengaja saya sampaikan tujuannya ya menghibur sing kere-kere itu. Ya biar sedikit terhibur lah. Memang bener, belum tentu orang kaya itu hidupnya lebih enak daripada orang miskin. Emang iya. Berani, jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan tanda tawa. Dunia. Makanya berani ngomong kayak gitu. Belum tentu yang tidur di spring bed lebih nyenyak daripada yang tidur di pring kriet. Orang kaya tidurnya di spring bed, harganya bisa sampai 400 juta. Sampean ra ngira kuwatu. Mentul-mentul, mendut-mendut. Orang miskin tidurnya di pring kriet, itu bambu dibelah, disigari cilik-cilik, dipasang pakai paku itu loh. Paham? Duh, woi. Belum tentu yang tidurnya di spring bed lebih nyenyak daripada yang tidur di pring kriet. Tidur di spring bed mentul-mentul, mendut-mendut. Lah kalau mimpinya diuber-uber gendruwo, mimpi dikejar-kejar hantu, capek bangun tidur. Meskipun tidur di pring kriet, geger kecepet galan, kecantol paku, tapi mimpinya masuk restoran, menu lengkap, makan
telap-telap, minumnya es degan, seruput-seruput, begitu bangun iler. Tapi nikmat. Gitu loh. Belum tentu, kata orang miskin itu, yang makan di restoran mewah itu lebih lahap, lebih nikmat daripada yang makan di tengah sawah. Emang iya. Meskipun makan di restoran mewah, kalau hati gak nyaman, pikiran gak tenang, baru dapat 1 sendok ditelan, sendokan kedua keselak. Karena apa? Ya denger ada orang dehem dari belakang, get, krungu wong dehem, kaget. Karena yang dehem itu suaranya persis wong sing diutangi. Kaget. Nah, meskipun makan di tengah sawah, kalau nggak mikir utang, pikiran tenang, habis-habisan. Walaupun nasi sama sambal terasi aja, lebih sambalnya tambah nasinya, lebih nasinya tambah sambalnya, lebih sambalnya tambah nasinya, entek-entekan habis-habisan. Bisa orang miskin ngata-ngatain orang kaya, bisa, bahkan menghina orang kaya bisa, tapi di akhirat nggak bisa. Masuk neraka mau menghina yang di surga nggak bisa. Belum tentu masuk surga lebih enak daripada masuk neraka. Belum tentu. Di neraka katanya sakit, awalnya sakit, lama-lama biasa kalau udah adaptasi. Rokok adaptasi, gundulmu amoh. Di dunia hanya kemungkinan, di akhirat kepastian. Jadi sampean bisa ngomong, belum tentu jadi bupati lebih enak daripada jadi ketua RT. Bener itu. Apa dipikir bupati itu enak? Sak pola tingkai dipecicili KPK. Jadi kalau mau bepergian, subhanallah. Bener. Kalau nggak hati-hati dan waspada, kadang-kadang bupati itu nggak tahu apa-apa, anak buahnya yang main. Akhirnya bupatinya kena, padahal nggak tahu apa-apa, duit sepeser pun nggak ikut ngerasain. Anak buahnya yang main, tahu-tahu bupatinya yang diciduk. Permainan seperti itu, maka Pak Bupati hati-hati sama anak buah. Ada anak buah itu yang gayanya cuma carmuk itu ada. Kalau di depan Pak Bupati, iya Bapak, siap Bapak, tapi di belakang, ada model kayak gitu. Di mana-mana sengkuni selalu ada. Sengkuni selalu ada. Maka dalam dunia politik juga gitu. Kayaknya ketika ketemu ya senyum, padahal di sini memendam. Ya, kadang-kadang bupati itu dibawain garam, dibawain, didukung, dibawain garam, dibawain cabai, dibawain bawang merah, seledri. Dikira bupati ki soto. Apa dipikir enak jadi bupati? Jadi bupati itu ya punya kebaikan 1000, punya kejelekan 1 saja. Di mata masyarakat yang terlihat ya 1 yang jelek itu, betul? Prestasinya 1000, tapi cacatnya 1. Itu yang dibicarakan di mana-mana ya cacatnya yang 1 itu. Makanya saya mulai dulu nggak pernah mau jadi bupati saya. Terlalu kecil. Enggak, saya gini aja Bapak, saya cukup gini aja. Saya telateni, alhamdulillah, renes bahasa Jawanya. Ya renesnya gimana ya? Kalau ketemu kayak gini kan tetap menang saya daripada bupati. Loh iya, kalau ketemu di majelis kayak gini misalnya, kiai ketemu bupati, kiai ngasih duit ke bupati, nyangoni bupati, nggak ada undang-undangnya, nggak diatur dalam perda manapun. Tapi kalau bupati nambahin ke kiai, wajib hukum. Kalau pengen jadi lagi, kalau pengen terpilih lagi, insya Allah. Kalau enggak ya mungkin ya turun jadi kepala kampung. Mungkin. Ya kan dunia ini mungkin. Pilihan ada di tangan beliau. Terserah.
Ini udah dibuktiin tadi. Mau hujan, lep. Ya Allah, jangan sampai hujan. Pawangmu gak mandi. Ini yo jadi yo ceramah plus nolak hujan. Mbok pakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Urung ye. Maka Rong jam kas. umat Islam itu dididik untuk adil menyikapi dunia yang mungkin dan menyikapi akhirat yang pasti. Kejar yang pasti tapi jangan lupakan, jangan abaikan yang mungkin. Kalau mengejar yang pasti, pastinya dapat dan diberi kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau jangankan yang pasti, yang mungkin saja belum tentu bisa dia dapat. Tak baleni. Siapa mengejar yang pasti, dia akan dapat kepastian dan dia akan dikaruniai kemungkinan-kemungkinan. Tapi siapa yang hanya mengejar yang mungkin, jangankan yang pasti, yang mungkin pun belum tentu dia dapat. Kalau orang dulu punya filsafat yang luar biasa, dunia ini rumputnya, akhirat itu padinya. Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, dia akan panen padi, rumputnya ngikut. Dapat panenan padi plus dapat rumputnya juga. Tapi orang yang hanya fokus menanam rumput saja, jangankan padi, rumput yang ditanam pun belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Understand? Yes. Saya kalau kadang berfilsafat kalah Bupati. Tinggal lah ditulis karo beliau. Silahkan adakan penelitian ilmiah bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang memfokuskan hidup untuk akhirat. Mesti enak dunianya. Karena dia mengejar akhirat, maka dunianya pun dia dapat. Tapi kalau cuma ngejar-ngejar dunia saja, jangankan akhirat. Kita mensolehkan, mendidik dan mengantarkan anak-anak kita agar menjadi solih dan solihah, kayaknya itu kan fokus untuk akhirat, maka pasti nanti dunianya dapat. Pasti itu. Anak-anak kalau kita solihkan, ya dapat akhirat, dunianya juga dapat. Insya Allah tumbuh kembangnya standar, tubuhnya sehat. Kalau di sekolah dapat peringkat, waktu penerimaan rapot selalu dapat peringkat. Kalau kuliah IP-nya 4, lulusnya lebih cepat, pekerjaan gampang didapat. Kalau nikah berani nekat, gak kakean syarat, gak kakean sambat, gak nyusahne masyarakat. Punya anak ya lebih dari 4. Bukan cuma jadi ustaz, bisa jadi camat, bisa jadi aparat, bisa jadi perawat, bisa jadi wakil rakyat, bisa jadi konglomerat. Gak sedikit orang soleh yang jadi pejabat. Ini subhanallah. Lah, ada beberapa hal yang perlu kita kita perhatikan. Tapi sebelumnya yang biasa di tengah-tengah tabligh akbar, setiap di Berau kayak gini, saya juga ingin mengajak panjenengan semua untuk berpartisipasi, berkontribusi ke pesantren kami. Sebagaimana semalam di Berau, alhamdulillah jamaahnya sangat antusias. Pak D. Alhamdulillah juga atas doa dan dukungan warga Berau, saudara-saudara saya. Pesantren yang kami kelola, santrinya udah 1000 lebih, yatim dan duafa, yang mayoritas santrinya itu anak tran. Jadi sementara ini yang terbanyak dari Pulau Sumatera, Jambi, Palembang, Lampung, sekitar Pulau Sumateraan itu anak-anak daerah tran. Pak Bupati mohon izin, jadi berangkat dari keprihatinan ketika ngaji di daerah-daerah yang tingkat agamanya masih perlu peningkatan, masih agak memprihatinkan, saya coba lobby ke tokoh-tokoh masyarakatnya untuk
carikan anak yatim atau duafa, dikirim ke pesantren kami untuk diajar ngaji, dididik. Sistemnya pesantren kami itu mister, biar miskin asal pinter. Jadi nanti harapan saya ketika anak-anak sudah lulus, siap pulang ke daerah masing-masing, setidaknya bisa menjadi estafet penerus perjuangan saya, bisa berjuang di daerah masing-masing. Kan nggak selamanya saya seperti ini. Yang alhamdulillah 1000 lebih anak-anak yang ada di pesantren kami free, bebas biaya, mulai mondoknya, ya kamarnya, listriknya, makan, kitab-kitabnya, seragam semuanya. Dan ya makanya saya nggak pernah malu di tengah-tengah ngaji saya ngemis. Saya nggak malu kalau untuk anak yatim, kalau untuk anak-anak saya nggak malu. Tapi kalau untuk kepentingan saya secara pribadi, naudzubillah min dzalik, insya Allah udah ada jatahnya sendiri. Kalau untuk saya sendiri, luweh-luweh, insya Allah lebih-lebih banyak yang ngasih soalnya. Nah, iya, udah saya sampaikan kok, rezekinya tak terbatas. Jadi saya kayak gini itu ya demi mereka, demi anak-anak, untuk nambah lokal, untuk nambah gedung madrasahnya, untuk fasilitasnya, nambah komputernya, karena ujiannya sudah berbasis komputer dan sebagainya dan sebagainya. Saya yang bagian wiritan, artinya wirawiri turut ratan, itu saya rela. Jadi sering saya bermalam di hotel Bandung, artinya ban gelundung itu, demi mereka. Nah, alhamdulillah kalau di Kaltim ini dukungan dan support masyarakatnya luar biasa. Masyarakat Berau terkenal loman-loman, alhamdulillah. Semalam saja dapatnya 50 juta lebih, alhamdulillah. Ini mesti lebih banyak lagi. Sing guyui ketara siap 2000. Semalam ya alhamdulillah ya 10.000, 20.000, 50.000. Subhanallah, alhamdulillah. Saya secara pribadi dan mewakili keluarga besar pesantren yang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ode Tony, kepada Mas Sulaiman, kepada Mas Handoko dan kawan-kawan pengurus Ika Pakarti semuanya, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, yang sahabat-sahabat dari persaudaraan Setia Hati Teratai, dari Pemuda Pancasila yang selalu mensupport, mendukung setiap agenda dakwah saya ke Kalimantan Timur, terutama di Berau ini. Bapak Ibu, sebagaimana tadi udah disinggung, ini untuk membangun rumah di akhirat. Dan demi Allah, nama anak somalin min syadaqatin bal yazdad akan selalu bertambah dan terus bertambah. Saya doakan bersama anak-anak yatim, mudah-mudahan infak panjenengan semua menjadi pahala yang tak akan terputus ila yaumil qiyamah, menjadi benteng penghalang dari azab neraka, hingga nanti sama-sama kita digolongkan ke surganya Allah. Mohon bantuan kepada panitia untuk penggalangan infak ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini ngajinya masih separuh, sambil berinfak, siapkan infak terbaik. Bapak Ibu saya ajak untuk berdoa, yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah setiap memasuki bulan Rajab, memohon keberkahan di bulan Rajab, memohon keberkahan di bulan Sya'ban, dan memohon agar disampaikan pada bulan Ramadan yang sangat mulia, mendapatkan nilai-nilai kebaikan, suguhan-suguhan indah dari Allah di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Semalam itu ada cincin, ada kalung. Jadi bapak ibu yang ibu-ibu yang nggak bawa duit bisa kalungnya ditempel. Nah semalam ada, masa malam ini nggak ada? Oh, ya pantesnya ya kudu ono. Semalam ada. Sampun siap Bapak Ibu? Sambil kita sama-sama berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafalkan doanya bulan Rajab. Allahumma barik lana. Iku ya apale fi marozaqtana wae. Fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, dan diselamatkan dari virus corona. Yang ikhlas, yang mantap, yang yakin. Semalam sudah saya sampaikan, kita
antisipasi, kita waspada, tapi nggak perlu panik. Apalagi ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, itu malah memperkeruh keadaan. Kita banyak berdoa, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman, insya Allah Indonesia aman. Sama-sama kita baca doanya, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Gak usah ditabohi mas, gak usah. Malah gak khusyuk, wong-wong gak melu soalnya nek sampean tabohi. Yakin gak melu wong-wong. Aku kepingin orang-orang ikut baca semua. Wa sya'bana wa balighna Ramadana. Wa sya'bana wa balighna Ramadana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna. Disambung sholawat. Sholli wa salim daiman ala ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bapak Ibu, kok mentolo ya ora ngekeki. Padahal kok duit lho kuwi. Kudu ngireng lho. Tak dongano ilang duitmu. Kok tega. Kalunge semono gedene nang 5.000 iki. Ayo donga. Ya Allah jamaah nyuwun barokah ing wulan Rajab. Ya Allah jamaah nyuwun ibadah ingkang sregep. Ya Allah jamaah nyuwun kenikmatan ingkang jangkep. Ya Allah jamaah nyuwun iman Islam ingkang mantep. Donga sareng. Allahumma barik lana fi. Nggak usah pakai mic. Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna. Sholli ala Ahmad. Sholli وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد. Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Sya'ban. Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan. Ya Allah mugi
halal kecukupan saged damel sangu nindakaken kesaenan kangge gayuh urip kang kebak kamulyan. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik amin ya Allah. Nabi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa sambung salat sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal asadi man qada. ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan engkang mulya. Ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridha urip bahagia mulya wonten donya dateng akhirate saged mlebet swarga. Allahumma barik fi Rajab. Allahumma barik wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna. Mudah-mudahan doa kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan warga seluruhnya Kabupaten Berau secara umum bangsa Indonesia diselamatkan oleh Allah dari segala wabah, dari segala bencana, dari segala musibah. Amin. Mudah-mudahan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sekali lagi saya mewakili keluarga besar pesantren dan anak-anak yatim serta duafa kepada para dermawan, kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan sebagian rizkinya untuk kami. Matur suwun nggih. Jazakumullah khairan katsira. Itu satu doa yang merupakan pelajaran bahwa orang sedekah, orang infak itu pasti akan dibalas yang lebih banyak. Karena yang dikasih itu mendoakan jazakumullahu, mudah-mudahan Allah membalasmu khairan, dengan kebaikan katsiran yang sangat banyak. Makanya orang infak sedekah itu pasti dikasih lebih banyak. Pasti. Ini kadang lek wong medhit prinsipe, kabeh kiai cangkeme yang ngono kuwi. Jarene nek sedekah tambah akeh. Pokoke disedekahno tambah dadi akeh, tambah dadi gede. Wong sedekah itu dikurangi kok masa makin besar. Padahal dalile ono lho, dikurangi bukannya makin kecil tapi makin gede. Nah, anak sunat itu. Anak sunat itu barangnya kan kecil loh. Kecil mengkeret pula. Nah, di sunat itu kan dikurangi, dipotong. Apakah setelah dipotong makin kecil? Enggak, yuk gendelo
Maka demi Allah yang ini tadi ikhlas menyunat rizkinya, bukan makin kecil. Ya gendelo-gendelo mesti. Jadi orang sedekah itu ibarat sumur di musim penghujan. Meskipun dikuras kayak apa, nggak akan habis sumbernya. Ibarat laut dengan ikannya. Meskipun tiap hari diambil jutaan ikan, jutaan ton ikan, laut nggak pernah kehabisan ikan. Apa ada laut kehabisan ikan? Nggak ada, padahal tiap hari dikuras ribuan ton, tapi nggak akan pernah habis. Itu sekedar gambaran. Oke, berikutnya. Iya. Udah mungkin ini urung-urung, saya hitungannya per menit. Nah sekarang berikutnya, ya berikutnya. Hidup ini untuk berjuang. Halo? Halo? Ayo, niatkan hidup kita untuk yang mengabdi beribadah seperti sambutan singkat Pak Bupati yang luar biasa. Sebenarnya beliau mau menyampaikan banyak dalil, tapi takut sama saya. Artinya takut kalau saya tinggal pergi, kalau saya pulang beliau kan terpaksa ceramah sendiri gitu loh. Yakin saya kalau beliau pinter ceramahnya. Cuman anda kan terlalu sering dengar ceramahnya beliau. Kalau aku kan ini ngerti apa tuh sama ngerti apa? Teman mesti mikirnya Pak Bupati ini ngekei piro ngono to. Aku iso maca pikiranmu. Apa sampean kok melo hitung-hitung gitu. Ini yang untuk anak-anak, yang untuk saya belum. Sampean ngingeti ae. Wis ben. Panitia di belakang ada wakil ketua dewan. Belakang panitia ada wakil ketua dewan baju warna hitam. Nah, itu ada. Itu wakil ketua dewan. Itulah itu orangnya. Nah, ya itu. Belok kanan. Ya kita kampanye Bu. Itu gambarnya di tepi jalan sudah banyak. Kenal Bu? Sinten namine? La haula wala quwwata. Sampeyan milih kok duka Pak. Pokok dikei dhuwit ya sampeyan pilih ngono. Astagfirullah. Nah ini penguatan iman berarti. Nah, supaya nanti sama-sama ke surga. Halo. Ini penguatan iman. Oke. Iya. Iman itu penting. Halo. Nah, ini hujan turun ada kontraknya loh ya. Iman itu penting. Sehingga Nabiullah, kalau tadi malam yang saya jadikan sebagai materi Nabiullah Sulaiman, sekarang Nabiullah Yakub alaihi salam menjelang wafat beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menangis? Ngene iki. Oh loh, oleh sakeresek. Kudu ngabang milih. Ngomong ae gitu. Wis Mas delek iki Mas tak donganane Mas. Donganane kok. Ben roh itu ben roh. Keresek. Udah taruh sini ge. Ya, dia nanti nyusul terus ini ndak apa-apa. Iku kudu ngabang lho ben ngerti. Yuk, iki lewekmu 2000 no kene iki lho. Cukup maneh ta? Kudu kuning wis rumane. Ku yo ngono, kelangan 5000 nek lenger-lenger ora wis. Kaya ngetokno piro, rumangsane gak roh aku nek 5000. Kudu kuning tadi plek 5000 duite diuntel-untel. Ngono saiki sik lenger-lenger. Kowe njagani jajane anakku sesuk. Iki yang ngono ceramah yo ngemis ben. Nang kayak iki sungkan pinggirku. Kudu kuning lho. Cukup pisan, yo. Mas, kono 5000 Mas.
ngetokne 5.000 kok sik dipikir. Wes, ocah. Wes. Dilanjut gak ini? Kenapa Nabi Yakub menjelang wafat beliau menangis bukan karena takut mati. Wes nek guyu apa yo? Dia mikir, oh bener ya 5.000 tenang. Iya. Sing bener ora sak ikhlase Bu sedekah iku sak pantese. Kalau sak ikhlase itu pokoknya ngeluarin itu sak pantese, sak ikhlase. Makanya kalau saya sampaikan sedekah itu ukurannya bukan seikhlasnya tapi sepantasnya. Kalau seikhlasnya asal ngeluarin itu seikhlasnya. Kalungnya sepodo rantai kapal. Belum 2.000. Kuwi sak ikhlase. Tapi lek sak pantese, ya Allah kalungku sakmene gedene. Mosok 2.000. Gak pantes. Ya Allah, aku iki wakil ketua dewan. Delok engkas wakil bupati. Mosok kok ngono kuwi ya ora pantes. Ngono pemane bojoku ya pengusaha. Mbok krungu mbok ora wong. Ya yang dipikirkan Nabi Yakub itu iman dari generasi berikutnya, dari putra-putrinya. Wa idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anaknya dikumpulkan, anak-anakku. Nanti kalau ayah udah meninggal, nak. Ngene iki peranakane wong labanan ngene gitu lho. Bener. Ya jumputi. Jumputi sik. Coba saya tanya. Misalnya ya, halo. Ada guru lagi ngajar di kelas. Terus di depan itu ada anak kecil-kecil lagi main-main kayak gini. Guru tadi bisa ngajar apa enggak? Aku ki yo wong padha wae. Malah dicolno kabeh anak. Sakarepmu. Ya, kena ndak glorotan ya. Ayo glorot. Ya. Tak loro. Malah kaya dikongkon. Tolong dikondisikan kalau minta ngaji terus. Tolong dikondisikan, gak apa-apa. Anak-anak ikut ngaji itu aturannya ikut ibunya dan di pangku. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu juga banyak anak-anak yang ikut ke masjid. Tapi gak dikumpulkan sama anak-anaknya, bareng ayahnya, bareng mamanya gitu. Diajari. Jadi kalau gini, di pangku ibunya sambil diajari caranya mendengarkan orang ngaji. Itu betul kayak kuwi bener kuwi. Nah, nanti kalau rewel jejeli pentil. Ya obatnya cuman itu. Ya nggak ada yang lain obatnya. Anak kecil nangis rewel kok dimarahi sama ibunya. Diem. Nggak mungkin diem. Apalagi sambil dicubitin. Ayo diem. Malah kenceng nangisnya. Tapi kalau dijejeli pentil, langsung waras. Dan itu juga berlaku untuk bapak. Oke, bapak kok rewel segera jejeli. Apa saja itu ada kelemahannya. Kalau udah kena apesnya pasti berhenti. Kayak hidung keluar darah terus mimisan itu loh, hidung keluar darah. Kasih kapas sebanyak apapun nggak mungkin berhenti, terus ngalir darahnya. Kasih kain sebanyak-banyaknya, terus ngalir darahnya. Ayo dipasang baut ukuran pas, set, tetap milik kita ini. Begitu kena daun sirih, klek, mampet.
gitu loh, sama. Rong kresek, yang kresek buri cilik. Wes tau rumahnya. Ya kayak ada perempuan yang cerewet minta ampun. Ngomel. Kalau udah ngomel nggak bisa berhenti. Berhenti itu kalau lagi ketiduran. Udah ketiduran begitu bangun ngelanjutin. Judulnya sama bersambung. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya pakai kerudung warna kuning. Nah itu orangnya ketawa itu. Pokoknya lagi ngomel. Itu dikasih dalil kayak apa?